Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, mustami'in mustami'at yang mudah-mudahan semua dalam lindungan, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih Allah berikan panjang umur, masih Allah berikan sehat wal afiyah, sehingga kita semua bisa melaksanakan panggilan Allah, yaitu salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi dan salat tarawih dan witir insyaallah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Lebaran tinggal 26 hari insyaallah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai selesai, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Pada malam hari ini saya hanya akan menyampaikan tema kejarlah 3 sayembara Allah, karena waktunya terbatas. Tema ini diilhami oleh satu hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas. Bisa dibuka dalam kitab At-Targhib wa Targhib jilid 2 halaman 100 karya Imam Zakiyuddin Al-Mundhiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah azza wa jal, ini adalah hadis qudsi, fi kulli lailatin, setiap malam min Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan mulai malam pertama kemarin itu Allah memberikan sayembara 3, manggil-manggil hambanya 3. Pertama kata Allah, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Adakah malam hari ini ada hamba-hambaku yang minta kepadaku? Fa'utiya su'lah, akan aku kasih, akan aku beri permintaannya. Maka bulan Ramadan ini banyak-banyaklah minta kepada Allah. Sebab bulan Ramadan ini kata Nabi tidak seperti bulan-bulan yang lain. Dikabulkannya doa khusus bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, itu 24 jam. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Jadi setiap orang muslim ini setiap hari dan setiap malam itu dikasih waktu yang mustajab oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kapan saja minta doa kita, jangan sampai malas berdoa. Karena Allah sudah berfirman dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku ijabah. Jangan bosan, minta apa aja. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, dekatkanlah jodohnya putra-putri kami. Ya Allah, mudah-mudahan putra-putri kami segera dapat kerjaan. Ya Allah, minta apa saja. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum meninggal utang-utang saya bisa kebayar. Ya Allah, kreditan saya bisa kebayar. Mudah-mudahan rumah saya yang mau saya jual segera laku. Minta apa aja, itu adalah diperintah oleh Allah. Diijabah enggak diijabah itu haknya Allah. Kita sudah melaksanakan perintah Allah, maka perbanyaklah. Terutama kata Rasulullah, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya enggak akan ditolak oleh Allah. Pertama yaitu doanya orang yang berpuasa khina yuftir, tatkala dia berbuka. Maka tatkala berbuka itulah jangan lupa berdoa. Jangan ribut masalah makanan, jangan ribut masalah remote.
Kadang-kadang remote TV cari yang maghrib duluan, cetat, tahu-tahu Surabaya maghrib duluan. Setelah makan, yuk kita udah buka, keluarga udah makan semua, tahu-tahu Jakarta belum. Ini besok yang digebukin malaikat yang megang remote itu, yang ngumumin tuh. Makanya dicek bener-bener, ya, ini tanggung jawab dunia akhirat. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lupa doa yang jarang bapak-bapak baca, yang sering dibacakan Allahumma lakasumtu, itu sifatnya baru laporan. Coba kalau bapak renungkan artinya, Allahumma lakasumtu, untukmu ya Allah aku berpuasa, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, atas rizkimu aku berbuka. Tidak ada permintaan, tapi sahabat Amr bin Al-As itu baca doanya, doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ini jarang dibaca. Di antaranya lagi yang hadisnya sahih juga, dhahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ini juga doa yang ada permintaan. Ya Allah, aku minta kepadamu berkat rahmatmu yang sangat luas ini, ampunilah dosa-dosaku. Jadi tidak laporan, sehingga digabungkan semua, minta itu. Doa yang sangat mustajab, gak akan ditolak oleh Allah. Demikian juga sayembara yang kedua, hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah hamba-hambaku malam Ramadan ini yang mau bertobat kepadaku? Akan aku terima taubatnya. Jadi banyak hamba-hamba Allah ini yang mereka itu banyak berdosa, umat Islam ini, tapi Allah itu ngasih kesempatan emas bulan Ramadan ini. Ayo bertobat. Yang pernah melakukan dosa besar, terutama baik itu pernah mabuk, pernah judi, pernah main dukun, pernah berzina, semuanya adalah dosa-dosa besar. Ayo tobatlah. Pernah korupsi, pernah mencuri, ini termasuk kategori dosa besar. Bertobat. Di antaranya apa? Barang siapa, silakan nanti dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 376. Barang siapa mau, hamba Allah ada yang mau membaca astaghfirullah, enggak ada al-azimnya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu perbanyak, akan Allah ampuni meskipun dosanya itu dosa lari dari peperangan. Kita tahu bahwa lari daripada peperangan itu termasuk kategori dosa besar. Demikian juga Rasulullah sampai dihitungin para sahabat Ibnu Umar, bisa dibuka di halaman 377. Kunna na'uddu, kami itu menghitung tobatnya Rasulullah. Setiap Rasulullah bertobatnya itu selalu membaca 100 kali. Mohon diikutin biar Bapak Ibu jadi saksi di hadapan Allah bahwa Bapak pernah menjalankan perintah Nabi. Bapak Ibu mau mengikuti? Cuman 2 orang yang mau, mungkin nggak punya dosa, yang nggak apa-apa dah, nggak punya dosa. Tapi kepengen tahu lihat mukanya mana sih yang nggak punya dosa? Ya. Nabi aja 100 kali baca, mau. Ya. Maka yang mau, mudah-mudahan tobatnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dibaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu hadisnya seperti itu. Itu dihitungin para sahabat Rasulullah baca itu, terutama kalau habis sholat duha itu Rasulullah selalu baca itu 100 kali. Demikian juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan saya selalu ngajar kitab Riyadhus Shalihin, itu ada seorang hamba, dia itu berbuat dosa, selalu baca Allahumma ghfirli dzambi, dosa lagi, Allahumma ghfirli, baca lagi Allahumma ghfirli dzambi, cuman gitu. Allah sampai ketawa. Ketawanya Allah, orang ini sudah taubat tapi berbuat dosa lagi, diampuni lagi, berbuat dosa lagi. Akhirnya dia diampuni semua dosa-dosanya, cuman dengan modal Allahumma ghfirli dzambi. Perbanyak itu. Kalau khusus bulan Ramadan ini terutama. Sekali lagi Allahumma ghfirli, ayo. Allah. Dzambi. Udah itu aja. Allahumma ghfirli dzambi. Kapan saja, enggak harus habis sholat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Apalagi kalau bapak dan ibu mau membaca
atau mau melaksanakan sholat taubat. Itu juga bagus hadisnya dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu orangnya pendiam, tapi khusus kaitan sholat taubat itu Abu Bakar Siddiq yang meriwayatkan. Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah semua meriwayatkan. Dimana kata Nabi kalau lagi sholat taubat itu rakaat pertama yang dibaca Al-Fatihah, kemudian surat yang dibaca adalah Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan seterusnya, 2 ayat kalau bisa. Kemudian rakaat yang kedua Rasulullah itu kalau salat taubat, rakaat yang pertama sudah Fatihah sama Ali Imran ayat 135 136. Kemudian rakaat yang keduanya Al-Fatihah sama surah An-Nisa 110. Itu taubatnya, salat taubatnya Nabi. Kalau kita kadang-kadang salat taubat tapi surat yang dibaca enggak itu. Ustadz, boleh enggak kuliah sama kulhu? Pertanyaannya boleh apa enggak ya Ustadz? Jawabnya boleh, tapi sampai usia 60 tahun itu aja yang dibaca ya. Sedangkan hadisnya yang dibaca Nabi bukan itu. Jadi wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Itu rakaat yang kedua setelah Fatihah. Kalau sering baca itu maka melaksanakan itu akan Allah terima taubatnya ya. Maka bulan Ramadan inilah banyak-banyaklah. Kapan sholat taubat dilaksanakan? 1, paling mulia malam hari. Kedua, saat dia habis berbuat salah. Habis dia berbuat salah, berbuat dosa, segera taubat. Mau siang, mau malam, mau sore, kapan saja. Ini laksanakan kalau kepengen cepat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena waktunya terbatas, yang ketiga mestinya akan saya sampaikan asbabul wurudnya, sebabnya hadis itu bagaimana. Di mana ada seorang sahabat bulan Ramadan ini dia taubat. Karena sahabat ini adalah baru taubatnya. Asalnya bewandelnya luar biasa. Na'udzubillah. Ya mabuk, ya judi, wes dosa apa aja. Sama saking jahatnya semua orang itu mengecap dia adalah penghuni neraka. Mohon maaf tak sampaikan aja, masih ada waktu. Tenang aja, enggak usah ngeliatin jam. Saya bawa jam. Imamnya saya mau pendek gampang ya. Saya hafal Quran 30 juz, pendek Ustaz, pendek siap pokoknya 8:30 selesai insyaallah, antara 8:30. Saya terusin enggak ini? Ini biar tahu kenapa orang-orang kalau Ramadan kok banyak yang taubat. Ini ceritanya transpirasi dengan cerita ini. Sahabat ini akhirnya dia pokoknya pasang telinga. Dia enggak cuek masa bodoh, orang mau ngatain apa saja. Aku pokoknya mau tobat, bukan untuk manusia. Orang mau ngatain maling, mau ngatain apa aja. Bener. Dia masuk masjid ikutin pengajian Nabi. Sampai-sampai sebelum lebaran itu orang ini meninggal dunia. Sahabat baru ini. Karena dia orang yang jahat tadinya, orang itu semua mengecap dia penghuni neraka. Enggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Enggak ada yang ngurusin. Sampai sore enggak ada yang ngurusin. Akhirnya tetangganya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwa ada sahabat kita baru taubat ya Rasul, bulan Ramadan ini mengikuti kajian-kajian kau, sekarang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Kan biasa orang meninggal. Ini luar biasa ya Rasul. Kenapa luar biasanya? Enggak ada yang ngurusin ya Rasul. Kenapa enggak mau ngurusin? Dia itu orang jahat ya Rasul. Dicap penghuni neraka oleh manusia. Ya mencuri, ya berzina, ya nodong, ya mabuk, apa aja kerjanya kecuali syirik. Akhirnya Nabi diem, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, ada perintah dari salam dari Allah. Kata Allah, kau disuruh ngurusin jenazahnya sahabatmu yang baru, yang diterima tobatnya bulan Ramadan itu. Ketahuilah bahwa orang-orang yang mengecap dia penghuni neraka, bahwa dia sebenarnya di hadapan Allah dia penghuni surga. Akhirnya Nabi berangkat, termasuk Bilal bin Rabah. Setelah berangkat, dimandikan, dikafankan, Nabi itu menggotong jenazahnya.
itu jalannya tuh seperti orang kejepit, sampai diwingkis, sampai digulung bajunya, gamisnya sampai diangkat, kayak orang kejepit, kayak orang sampai berjubel-jubel. Sahabat yang lainnya bengong aja. Setelah dikubur baru berani tanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasul? Saya perhatikan dari rumah sampai kuburan kok jalanmu seperti orang kejepit, seperti orang berjubel-jubel. Jangan kita hanya beberapa gelintir orang aja ya Rasul." "Itu yang kamu lihat. Aku tadi melihat ribuan para malaikat itu diperintah oleh Allah untuk ngurusin, menghormati jenazahnya orang yang diterima tobatnya pada bulan Ramadan. Dia dicap oleh manusia penghuni neraka, sebenarnya dia adalah calon penghuni surga," kata Allah. Langsung orang-orang yang tadinya suudzon langsung bertaubat, langsung minta maaf sama keluarganya. Makanya kalau bulan Ramadan ini ada wajah-wajah baru ke masjid, udah biarin, tandanya dia taubat. Jangan dikatain tumben lo bang, biasanya gaple lo ente, nggak boleh. Lah begini cakep, dirangkul, jangan malah kita katain. Kalau dia mental lagi, kita termasuk orang yang menghalang-halangi di jalan Allah. Alladzina yasudduna an sabilillah. Kemudian yang terakhir karena waktunya terbatas, hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah hamba-hambaku yang mau minta ampun, akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Maka banyak-banyaklah baca istighfar. Lebih-lebih kalau mau baca Sayyidul Istighfar, silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang membaca istighfar, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, di pagi hari, kok dia sampai maghrib dia meninggal siang atau sore, fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi, dia termasuk penghuni surga. Kalau dia meninggalnya, seumpamanya kita kan nggak tahu, Bapak Ibu meninggalnya siang atau malam, nggak ada yang tahu kan. Maka kalau dia nggak tahu, kalau bacanya habis maghrib, maka kalau dia meninggal malam hari sampai subuh kok dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah. Intinya habis maghrib baca sekali, habis subuh baca sekali. Insya Allah kalau meninggal fahuwa min ahlil jannah, termasuk calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua selalu membaca istighfar yang sebanyak-banyaknya, nggak ada batasnya, kapan saja banyak-banyaklah baca istighfar. Semoga dosa-dosa kita bulan Ramadan ini, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari kami saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.